Star TV, saat ini saya sedang berada di Laboratorium Seni Institut Seni Indonesia Yogyakarta, di mana tempat berlangsungnya Jogja International Jazz Camp 2022 sebagai salah satu rangkaian dalam Dies Natalis Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang ke-38. Program studi penyajian musik Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta kembali menyelenggarakan event tahunan, yaitu Jogja International Jazz Camp 2022. Rangkaian Jogja International Jazz Camp 2022 menyelenggarakan teori kelas, combo kelas, instrumen kelas, big band kelas, dan jam session gratis bagi musisi jazz, komunitas pencinta jazz, dan masyarakat umum yang dilaksanakan dari tanggal 13 sampai tanggal 16 Juli 2022 bertempat di lingkungan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta, serta konsernya yang diadakan di Laboratorium Seni Institut Seni Indonesia Yogyakarta pada Minggu 17 Juli 2022. Persiapannya kami bisa dibilang sejak bulan Februari ya sudah mulai dibicarakan ini karena sebenarnya seharusnya kan September, yang tahun lalu itu September, tapi karena tahun ini kita selalu menyesuaikan dengan tamu-tamu yang dari luar itu mereka kebetulan bisa datang bulan Juli, jadi kita menyesuaikan karena sehingga tidak September tapi bulan Juli. Nah, persiapannya sejak Februari itu kami sudah mempersiapkan jauh hari sebelumnya untuk program apa saja. Jadi menentukan mentornya siapa. Jadi ya kita jatuh pada yaitu pilihannya piano, kemudian ada drum, saksofon, ya, percussion, sama bass. Itu ada 5 itu. Ya, saya berharap tahun depan lebih baik lagi, lebih meriah lebih. Dan yang jelas ini kita membuka kesempatan pada masyarakat Jogja khususnya untuk lebih mencintai jazz. Jazz itu kan masuk kemana saja ya. Oke, yang pasti atas izin Tuhan semua bisa berhasil. Kebetulan mereka adalah sahabat-sahabat saya yang memang sangat mencintai jazz dan mensupport sekolah-sekolah jazz. Dan bulan Juli ini dosen-dosen libur di luar negeri. Jadi kami undang mereka untuk mengajar di Jazz Camp, juga untuk main di beberapa festival di Jakarta, di Jawa, dan di Bali, dan di Flores. Jadi sekalian malam terakhir di Flores nanti. Sebenarnya yang pertama itu kita buat di Isi Denpasar ya. Dan itu dalam kondisi corona bulan November itu. Pesertanya dibatasi hanya 20 orang. Tetapi ada Rubem datang waktu itu satu-satunya dosen dari luar negeri. Karena banyak tidak boleh traveling restriction ya, banyak nggak bisa. Tapi dia datang di tahun pertama. Di tahun kedua juga cukup berat karena corona makin gila dengan Delta. Tetapi kami memutuskan untuk terus bergerak dan Isi Jogja menawarkan untuk membuat di sini. Jadi kami coba tahun lalu juga bulan November nambah 2 dosennya. Nambah 2 dari Amerika, 1 dari Eropa 1. Kondisinya juga masih restriction, tidak boleh lebih dari 50 orang. Karena kondisi masih corona, semua harus antigen dan lain-lain. Tapi kita menjawab tantangan itu untuk tetap bermusik. Karena kita melakukan tahun lalu, animonya tahun ini luar biasa. Dan tidak ada restriction lagi. Jadi makanya hampir 100 orang terlibat di sini, cukup banyak. Jadi yang spesial di tahun ini, akhirnya di tahun ini kita keluar dari corona. Bisa lihat betapa happy-nya mereka bisa main bareng, bisa jam session tiap malam. Ya, begitu. Konser tersebut diadakan dalam 2 sesi. Sesi pertama pada pukul 2 siang hingga 5 sore, yaitu Beginner and Intermediate Student Show. Dan sesi kedua pada pukul 7 malam hingga pukul 10 malam, yaitu Advanced Student, Teacher, and Big Band Show. So, this show is very fun and you get to learn something brand new and to make your progress of your jazz better and better. Dalam acara ini memang saya dari pertama Jazz Camp ikut sama Manita dari pas waktu masih di Bali dan 1 tahun yang lalu di Jogja. Dan ya sama Manita memang saya ketemu pas aku pindah ke Bali itu 4 tahun yang lalu. Dan kita bikin musik bersama. Jadi pas Nita ada ide untuk bikin Jazz Camp ini, dia pikir tentang saya dan ajakin saya untuk juga
ikut acara jazz camp. Ya memang saya sudah 4 tahun lebih tinggal di Indonesia dan saya memang dari dulu kerja sebagai musik dan jadi banyak teman saya yang jadi murid-murid di si Jogja atau dulu sebelum mereka tinggal di Bali dan diisi di Denpasar juga. Ya pasti biar ada lebih banyak orang lagi ikut. Mudah-mudahan kayak gitu terus. Jadi acaranya bisa mungkin ajakin lebih banyak guru dari instrumen lain juga yang main trompet itu. Ya. Rangkaian ini dihadiri oleh musisi jazz internasional seperti Nita Arsen dari Indonesia untuk kelas vokal dan piano, Ruben Farias dari Swedia Brasil untuk kelas elektrik dan double bass, Kuba Skoronski dari Polandia untuk kelas saksofon, flute, klarinet dan piano, Lautaro Quevedo dari Chili untuk kelas piano, dan Pablo Calzado dari Kuba untuk kelas drum dan perkusi. Ini acaranya positif banget buat mereka, memacu mereka juga untuk memotivasi mereka untuk belajar terus ya. Yang disajikan oleh para dosen ini memang sesuai banget sama yang dibutuhkan sama anak-anak gitu. Terus ya pengemasannya oke, mungkin ya durasinya aja yang terlalu lama ya, terlalu panjang. Cuman kalau kontennya oke banget. Menurut saya sangat mengesankan sekali ya, apalagi ketika tadi ternyata yang ikut di jazz camp ini tidak seumuran. Dari yang paling tua sampai yang paling muda itu ada, itu yang sangat wow, itu adalah hal yang harusnya sudah mulai dibangun dari sekarang semenjak pandemi. Memang kan kita harus membangun kesenian lagi dengan baik lagi, dan ini jazz camp itu sangat luar biasa sekali, bisa manggil orang dari luar tuh. Wah, itu ilmu yang kita dapat tuh udah nggak main-main lagi. Seperti itu. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Sahabat RTV dapat menyaksikan tayangan ulang Jogja International Jazz Camp 2022 di channel YouTube RTV Televisi Kampus Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Saya Mario Silvesterus Finit dan Boy Putra pamit undur diri. Sampai jumpa.